Menahem Ali ini orang yang tidak konsisten iman dan pandangan-pandangannya. Dia asli Madura. Lahir Islam dengan nama Muhammad Ali. Shalom bola-bola manis, ketemu lagi dengan saya Gracia Pilo. Di edisi kali ini saya ingin mereaksi suatu postingan yang menjadi viral, yaitu postingannya Pak Pendeta Manubulu yang mereaksi postingannya Menahem Ali. Ini menjadi viral dan saya ingin ikut nimbrung supaya jangan sampai ada salah paham. Saya sangat kenal Menahem Ali. Kita tinggal di Surabaya, di kecamatan yang sama, hanya beda distrik. Saya di Rungkut Harapan, dia di Rungkut Wonorejo dekat. Kita bertetangga, satu daerah. Saya sudah ketemu, bahkan berdebat 3 kali secara resmi di berbagai universitas muslim di Jawa Timur dengan Menahem Ali. Menahem Ali ini orang yang tidak konsisten iman dan pandangan-pandangannya. Dia asli Madura. Lahir Islam dengan nama Muhammad Ali. Sebagai orang muslim, di dalam perkembangan hidupnya, perjalanan hidupnya, dia sempat bergabung dengan kelompok studi Kristen Ortodoks Syrianya Pak Bambang Nursena. Di situ dia banyak belajar tentang kekristenan Timur, termasuk mulai belajar bahasa Ibrani itu dari kelompok itu. Saya sangat kenal orang ini. Kemudian setelah dia bergabung dengan orang-orang Kristen belajar, dia keluar lagi, bahkan memimpin organisasi Syiah sebagai sekretaris di Jawa Timur. Yang herannya, di saat dia dari Islam bergaul, belajar dari orang Kristen dan kembali ke Islam, dia diorbitkan, dipropagandakan sebagai mu'alaf yang mahir bahasa Arab dan mahir bahasa Ibrani. Ini tidak jujur. Dia mahir bahasa Arab ya karena memang dari kecil dia orang Madura, dia orang Sumenep. Dari kecil dia belajar ngaji. Bahkan pada waktu dia jadi dosen, sampai hari ini dosen di Airlangga, dosen bahasa Indonesia, dia dikuliahkan di Maroko, dia fasih bahasa Arab. Tapi dia bukan mu'alaf. Bagaimana mungkin seorang Nahdlatul Ulama yang asli lahir besar di Madura, orang Muslim, dikatakan mu'alaf? Ini bohong. Mengenai dia pandai bahasa Ibrani, saya harus buka kartunya. Dia belajar dari orang-orang Kristen, kemudian dia belajar sendiri dengan Ibu Rebecca yang orang Yahudi di Surabaya waktu itu masih hidup. Sebelum itu dia tidak ngerti apa tentang Yudaisme, tentang Kristen Timur, tentang bahasa Ibrani, tidak ngerti. Nah, reaksi saya juga kepada postingan Pak Manubulu adalah ternyata Pak Manubulu di saat mereaksi postingan Pak Menahem Ali, ini postingan lama 2018, potongan-potongan editannya Pak Manubulu ini kurang lengkap, sehingga opini yang ditimbulkan ini malah bernada fitnah terhadap Menahem Ali. Saya tidak sedang membela Menahem Ali. Bagi saya, katakan benar ya benar, salah ya salah. Mengenai Maria berzina, seperti yang diucapkan Menahem Ali di dalam masjid postingan lama 2018, Menahem Ali tidak salah. Karena pada waktu dia mengatakan Maria berzina,
Menahem Ali sedang mengutip tulisan-tulisan Yahudi yang sangat menghina, menista Maria. Bahkan bukan hanya Maria, Yesus dan ayahnya Yesus itu pun dinista. Di saat Menahem Ali mengutip Talmud, Toledot Yesu, bahwa Maria ini menurut orang Yahudi dituduh sebagai pelacur, perempuan pezina, Yesus anak haram dari pelacuran, dari perjinahannya Maria. Menahem Ali tidak salah. Dia hanya membacakan, mengutipkan pandangan Yahudi yang benci terhadap Yesus dan keluarganya. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi membenci Yesus dan Maria. Dan mengatakan, kalau Yesus dikatakan, dia ini dukun santet. Dia pelaku sihir. Oleh karena itu, Yesus yang menyembuhkan banyak orang, pantas dihukum mati karena dia pelaku praktek sihir. Bahkan di dalam Talmud, Yesus hari ini sedang direbus di semua kotoran-kotoran sedunia tai. Ini pandangan Yahudi. Jadi kalau ada orang Kristen yang ke-Yahudi-Yahudian, pro-Yahudi, hati-hati. Secara teologis orang Yahudi sangat menghina dan anti terhadap Kristen. Secara teologi. Nah, potongan-potongan Pak Manubulu yang kurang lengkap menimbulkan opini yang sebaliknya, seakan-akan Menahem Ali adalah sumber yang mengatakan Maria berzina. Tidak. Menahem Ali sedang mengutip pandangan Yahudi yang dikonfirmasikan ke pandangannya Al-Quran, bahwa tuduhan Maria ini lonte, pelacur, ini dilawan sama Al-Quran, bahwa Maria ibunya Yesus itu bukan pelacur. Ini, itu yang terjadi di dalam postingannya yang asli. Jadi sayang kalau ada postingannya Pak Manubulu yang kurang lengkap, bisa menimbulkan opini yang sebaliknya. Malah bagi saya ini berbahaya untuk Pak Manubulu ini. Karena kalau saya lihat postingan yang asli dengan postingannya Pak Manubulu yang diedit dipotong-potong dengan cara yang nggak lengkap, Pak Manubulu bisa masuk ranah fitnah. Kalau mau tapi yang ingin saya tegaskan juga di dalam ceramahnya itu, Menahem Ali banyak melakukan kebohongan. Lah, di wilayah yang dia benar kita harus akui ini benar. Tetapi di wilayah dia mengatakan kebohongan, ya kita harus bongkar ini bohong. Contoh ya, nih. Di dalam postingan yang asli, ini postingan lama ini. Di menit ke-21, dia menjelaskan tentang ini, kita dengarkan kutipannya, supaya kita tahu bahwa Menahem Ali hanya mengutip pandangan Talmud bahwa Maria itu pelacur, lonte, orang yang tidak setia dengan suaminya, dan dikonfirmasi dengan Quran sesuai dengan imannya. Ya, dengarkan ya. Berkata, Yusuf, keturunan Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi, seandainya dia tidak bermimpi dan berkata tadi, maka Yusuf pasti mau menceraikan Maryam. Apa motifnya menceraikan itu? Karena memang sejak awal ini manusia perempuan yang bernama Maryam telah mengandung. Mengandung dari siapa? Normal manusia kalau ada anak perempuan mengandung itu pasti ada yang melakukannya. Dan siapa yang melakukannya itu? Itulah sebabnya Maryam, Yusuf berencana untuk menceraikan. Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf An-Najjar. Yusuf si tukang kayu. Itu mau menceraikan dia. Dan ini yang tidak dijelaskan. Cuma di sini ada mata rantai
Dengan Quran juga ketika menuduh Maryam sebagai wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan sebagai seorang pezina. Ada mata rantai. Dan di dalam kitab Talmud yang saya sebut tahun 500 Masehi tadi itu, Maryam itu disebut dengan gelar yang sangat istimewa dalam tanda kutip dalam ajaran agama Yahudi. Disebut apa? Disebut hastada. Apa itu hastada? Itu ringkasan dari kata satid dami ba'ala. Apa itu satid dami ba'ala? Satid itu artinya sang perempuan. Dami ba'ala yang tidak setia kepada suaminya. Jadi ada mata rantai di dalam 3 dokumen di sini. Quran menyebut wa ma kanat ummuki baghiyah. Kemudian kitab agama Nasrani menyebut mau menceraikan itu, dan Talmud menyebut satid dami ba'ala, sang perempuan yang tidak setia kepada suaminya. Jadi memang disebut Maryam ini luar biasa. Kenapa? Pernah nggak kita bertanya kenapa namanya kok Maryam? Pernah nggak kita bertanya? Ternyata Maryam itu dalam bahasa Ibrani artinya ada hubungan dengan peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ibunya sejak awal menginginkan anak yang dikandung nanti itu laki-laki. Tapi Allah menghadiahkan anaknya perempuan. Dan dalam tradisi Yahudi anak perempuan itu aib. Karena begitu aibnya, sebagai kenang-kenangan yang melekat dalam hidupnya, maka anak itu diberi nama Maryam. Tahu apa arti Maryam? Maryam itu artinya pahit, getir. Tapi kalau bisa jadi aneh, roti Maryam itu kan manis. Iya kan? Roti Maryam itu kebanyakan enak, ya kan? Nah, ini kutipannya yang agak utuh. Artinya dalam konteks Maria Berjina itu bukan Menahem Ali memfitnah sebagai sumber pertama yang mengatakan Maria Berjina, tetapi dia hanya mengutip caci maki, hinaan-hinaan orang Yahudi bahwa Maria adalah pelacur. Itu jadi dia hanya mengutip. Kesalahan yang ada di dalam postingan ini adalah Menahem Ali mengaitkan kata Maria dengan Mara. Mara itu memang artinya pahit. Tetapi Maria itu artinya merpati. Oleh karena itu, di zaman Yesus bahkan sampai hari ini, banyak orang yang bernama Maria. Zaman itu Maria itu macam-macam. Maria ibu Yesus, saudaranya Maria, ibunya Yesus namanya Maria. Ada Maria Magdalena, Maria saudaranya Marta. Maria banyak. Karena arti nama itu adalah merpati. Kalau Maria ini bahasa Aramaik artinya Tuhan. Tuhan atau Tuan. Lah, jadi saya rasa Pak Manubulu salah paham dengan yang dimaksud dari ceramahnya Menahem Ali. Nah, tetapi di dalam ceramah ini, Menahem Ali juga melakukan banyak kesalahan. Lah, kesalahan-kesalahan ini yang kita bisa koreksi. Coba ya, kita lihatkan lagi, dengarkan postingan di menit keberapa nih, saya lihat ya. Bentar. Di dalam rekaman yang sama, mulai menit 41. Di dalam ceramahnya yang sama di dalam ceramah ini dia mengatakan Mesias di dalam perjanjian lama tidak satu, tidak hanya Yesus. Betul, betul. Ada banyak Mesias, dan bahkan mengenai ada banyaknya Mesias saya sudah ceramahkan, saya sudah khotbahkan pada waktu hari Paskah kemarin. Arti kata Mesias itu orang yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, siapakah orang yang dituangi minyak kepalanya dengan minyak wangi? Diurapi sampai minyaknya turun ke leher, ke jubahnya. Itu banyak orang. Semua imam diurapi. Harun diurapi. Eleazar anaknya Harun diurapi. Semua imam-imam di Bait Allah diurapi. Mesias. Raja-raja. Penabisan raja-raja itu dengan pengurapan. Dituangi minyak. Mesias. Dan saya sudah akan berikan beberapa contoh. Namun dari sekian banyak Mesias, ada sebuah Mesias, satu orang Mesias yang ditunggu-tunggu, yang kedatangannya ini sangat spesifik,
bagaimana dia lahir di Bethlehem, bagaimana dia hidup, dan bagaimana matinya. Mazmur 22, itu nubuatannya penuh. Dan itulah yang ditunggu-tunggu orang Yahudi, pengharapan Yahudi. Dari sekian banyak Mesias, ada satu Mesias ilahi yang akan datang. Dan itulah yang mereka tunggu-tunggu. Oke, kita dengarkan ya. Nih, Menahem Ali ngomong kayak begini seakan-akan Kristen nggak ngerti. Sangat ngerti. Rahemna, rahmatilah kami, wahai Tuhan, rahmatilah kami, Adonai Elohini, Allah Tuhan kami, Ali Israel emneha, atas umatmu Israel, wa ali Yerusalem mereha, dan atas Yerusalem kotamu, wa al Sion miskan kewodeha, dan atas Sion tempat kemuliaanmu, wa al malhut bed David, dan atas kerajaan Daud, Bet David, keluarga Daud. Nah, ya kan? Dan atas keluarga Daud. Siapa itu Daud? Mesiheha, Mesiahmu. Jadi Daud itu juga Mesiah. Tapi kemudian mereka menyelewengkan, oh nggak ada yang Mesiah kecuali hanya Yesus. Nah, ini bohong. Ini bohongnya di sini. Kami mengakui Musa Mesias, Harun Mesias, semua imam Mesias yang diurapi. Tapi apakah kita mengatakan tidak ada Mesias selain Yesus? Oh bukan. Yesus adalah satu-satunya Hamasia, seorang Mesias khusus yang dinubuatkan di Alkitab. Dari antara banyak Mesias, dari antara banyak orang-orang yang diurapi di zaman dulu, ada nubuatan tentang datangnya seorang yang diurapi, yang akan menebus dosa. Dia akan lahir di Bethlehem. Dia akan mati disalib seperti Yesaya. Mazmur 22, satu pasal penuh. Dia akan menjadi korban penebus salah. Dia orang yang suci, sempurna, yang diremukan, mati demi dosa-dosa kita. Yesaya 53. Nah, Mesias yang inilah yang ditunggu-tunggu dalam pengharapan Yudaisme. Ini Menahem Ali sengaja memelintirkan dan melakukan kebohongan di sini. Dia bohong di Masjid Gunung Sari ini. Masjid Gunung Sari Indah. Yuk kita lihat kekeliruan Muhammad Ali. Menahem Ali ini nama aslinya Muhammad Ali. Di dalam daftar dosen-dosen di Fakultas Bahasa Indonesia di UNAIR, nama KTP-nya Muhammad Ali. Menahem Ali ini nama keren-kerenan lah. Dia bukan Menahem namanya itu. Nama aslinya Muhammad Ali, orang Muslim yang ngaku-ngaku mu'alaf. Yuk kita lihat lagi. 4 menit 44 detik ke 36. Di dalam post ceramahnya dia di Masjid Gunung Sari ini, dia mengharapkan banyak orang Muslim yang belajar tentang Kristen jadi kristolog, supaya sebelum dia mati dia meninggal dengan tenang. Ya terserahlah, itu doamu. Dan apa yang didoakan Menahem Ali atau Muhammad Ali orang Madura asli Islam yang aku mu'alaf ini, itu juga doa saya. Channel Inyo Manis membuat channel yang seperti ini, yang khusus tentang pengajaran baik Yudaisme, banyak sekali tentang Islamologi dan apologetika, ya supaya banyak orang Kristen jangan buta dengan informasi semacam ini, dan diharapkan bisa memberikan pembelaan iman dari tuduhan dan fitnah-fitnah yang seperti yang dilontarkan Muhammad Ali di sini. Yuk, di dalam postingan ini, selain dia mengharapkan akan muncul banyak kristolog-kristolog, dia melakukan kesalahan fatal. Dia mengatakan Nazaret itu suatu kota, menunjukkan pada waktu itu Menahem Ali masih belum memahami bahwa Galilea itu suatu kota. Ini kesalahan fatalnya Menahem Ali di sini. Galilea itu bukan kota. Galilea adalah suatu danau. Dia kita dengarkan ceramahnya Menahem Ali di Masjid Gunung Sari, Surabaya. Dia salah ngomong, salah ngajar. Mungkin pada waktu itu dia belum tahu. Jangan sampai sebelum engkau panggil,
itu saya bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, banyak orang-orang yang sudah menjadi kristolog. Doanya Menahem Ali ini sama dengan doa saya. Dengan saya buat postingan-postingan di channel Inyo Manis, dengan saya tunjukkan dokumen-dokumen buku, misalnya ini Kamus Bid'ah, ini bukunya Syarastani, Al-Milal wa Al-Nihal, saya tunjukkan semua, apalagi bukunya bapak-bapak gereja misalnya seperti ini. Andai kata di dalam postingan-postingan saya penuh dengan literatur dokumen, itu saya ingin memberikan sebuah warisan kepada generasi saya saat ini dan generasi berikutnya, supaya banyak yang tahu dan terbiasa untuk melihat, membaca dokumen-dokumen otentik. Harapan saya, andai kata suatu saat saya sudah meninggal, postingan-postingan saya bisa menjadi banyak berkat, menjadi bibit yang menggugah semua orang generasi berikutnya untuk belajar lebih dalam tentang Orientalisme, Yudaisme, arkeologi Alkitab, Islam, bahasa Arab, dan berbagai macam ilmu yang saya sebisa mungkin saya tampilkan di channel-channel saya. Yuk kita dengarkan lagi penjelasan ceramahnya Menahem Ali. Karena ini kita butuh di Indonesia. Saya hanya doa saya begitu. Jangan sampai tidak banyak muncul kristolog kemudian saya langsung dipanggil oleh Allah. Saya maunya, mintanya saya, banyak orang sudah kristolog, kalau sudah banyak saya lihat, sudah saya puas. Ya, kemudian mengenai Galilea. Galilea ini apa? Galilea itu satu kota, ya. Galilea itu suatu kota-kota gundulmu ya, goblok ya. Galilea kok kota Galilea itu danau. Dengarkan lagi. Ini lucu nih. Karena ini kita butuh di Indonesia. Saya hanya doa saya begitu. Jangan sampai tidak banyak muncul kristolog kemudian saya langsung dipanggil oleh Allah. Saya maunya, mintanya saya, banyak orang sudah kristolog, kalau sudah banyak saya lihat, sudah saya puas. Ya, kemudian mengenai Galilea. Galilea ini apa? Galilea itu satu kota, ya. Satu kota yang terletak di wilayah Israel atau Palestina bagian utara. Salah goblok, salah. Galilea itu bukan kota, itu danau. Jadi danau di utara Israel, bukan kota. Anda keliru. Mungkin waktu itu dia pasti belum banyak belajar, ya. Karena Menahem Ali banyak mengajar bahasa Indonesia, karena dia memang dosen Fakultas Sastra dan Bahasa Indonesia di Unair. Dia lupa baca, mungkin dia lupa, tapi sekarang kemungkinan dia sudah tahu kalau Galilea itu danau, bukan kota seperti Kedabrusnya dia di Masjid Gunung Sarini. Yuk kita dengarkan. Disitulah yang kemudian muncul kota Nazaret. Di wilayah dari kota Galilea muncul kota Nazaret, ini ngawur. Dengarkan lagi, ini lucu nih. Ini menarik ini. Kan sudah saya puas. Ya, kemudian mengenai Galilea. Galilea ini apa? Galilea itu satu kota, ya, satu kota yang terletak di wilayah Israel atau Palestina bagian utara. Disitulah yang kemudian muncul kota Nazaret. Di wilayah selatan itu ada wilayah Yudea. Itulah kemudian ada kota yang namanya Bethlehem. Nah, disinilah masalah ya. Masalah apa? Masalahmu kok gak ngerti geografi. Di saat kamu ceramah, Anda memang tidak memahami geografi Israel, Anda kurang baca peta, kira-kira begitulah. Ini keliru. Bethlehem itu kota di sebelah selatan, di sebelah tenggaranya Yerusalem, ya betul. Tapi Galilea itu danau, bukan kota. Di sekelilingnya ini banyak kota, ada Kapernaum, ada Nazaret, ada macam-macam, itu perbukitan, itu di daerah utara itu dingin. Yuk kita lihat kesalahan-kesalahan lagi Menahem Ali dalam ceramah yang sama, dalam ceramah ini. Yuk kita lihat di menit 52 detik ke 38. 52
detik ke-38. Nah, ada seorang penanya kepada Menahem Ali tentang ayat Al-Quran bahwa orang Yahudi percaya Uzair itu anak Allah. Uzair itu Esra. Esra itu anak Allah. Ini pertanyaan yang mungkin dia tidak sangka-sangka, terus dia menjawab asal-asalan. Tidak pernah ada satu sekte Yahudi pun di seluruh dunia sampai hari ini, Yahudi Reformasi, Yahudi Ortodok, Yahudi sekte apapun, yang percaya Esra, penulis kitab Esra dan kitab Tawarik itu adalah anak Allah. Anak Allah dalam konteks perjanjian baru itu maksudnya dia adalah firman Allah yang hadir dalam wujud manusia. Artinya dia ini adalah ya jelmaan Allah itu sendiri, firman Allah yang menjelma. Yesus dibunuh oleh orang Yahudi karena saat dia ditanya oleh imam, katakanlah apakah engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Di saat Yesus mengatakan, ditanya seperti itu oleh imam-imam Yahudi, Yesus berkata, kamu sudah mengatakannya. Itu gaya bahasa orang kuno Yahudi yang sama dengan kata-kata, benar seperti katamu, akulah dia yang diurapi, Mesias, Kristus. Dan akulah firman Allah yang menjadi manusia.